suatu konsep yang memiliki banyak definisi dan dimensi. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Hukum juga merupakan suatu gejala sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepentingan masyarakat. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Hukum bisa dikaitkan dengan apa saja, contohnya manusia sebagai makhluk sosial. Dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya gotong royong, berkelompok, tegur sapa, membantu orang lain, dan aktif dalam organisasi. Norma adalah aturan yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi karena dorongan kepentingan yang menjadi tuntutan sebagai makhluk sosial yang harus terpenuhi dan terlindungi. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat negara yang memiliki sifat mengikat bagi semua warga negara hukum. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah aturan yang sudah tertulis seperti undang-undang atau aturan pemerintah. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Adalah hukum ini tidak tertulis dokumen-dokumen negara. Namun, biasanya hukum ini pada lingkungan yang penuh dengan budaya. Berikut adalah macam-macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah yang berasal dari diri sendiri, namun biasanya ketika norma ini dilanggar, maka akan muncul penyesalan diri sendiri. Selanjutnya, norma kesopanan adalah aturan yang bersumber dari masyarakat yang berupa hal-hal yang tidak boleh atau tidak pantas dan tidak boleh dilakukan dalam tatanan perlakuan sehari-hari. Keberlakuan norma hukum adalah dorongan norma hukum untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Keberlakuan norma hukum terbagi menjadi 4 faktual atau empiris. Adalah keberlakuan ini terjadi jika masyarakat umum mematuhi kaidah hukum tersebut, seperti Pancasila sebagai landasan negara. Yang kedua, keberlakuan norma atau normatif. Kaidah ini terjadi jika kaidah hukum tersebut bertumbuh pada kaidah umum. Yang ketiga, hukum sebuah tatanan paksa adalah aturan yang bereaksi terhadap kejadian yang dianggap sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Yang keempat, keberlakuan norma evaluatif. Kaidah ini terjadi jika kaidah hukum tersebut memiliki pandangan yang dinilai positif untuk perilaku bersosialnya. Adapun pengertian dan macam-macam sistem hukum. Yang pertama, pengertian sistem hukum adalah sistem hukum dapat diartikan sebagai kesatuan sistem yang bersusun atas integralitas sebagai komponen pada hukum, serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terikat. Selanjutnya, macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum Eropa kontinental, sering disebut juga civil law atau hukum Romawi. Sistem hukum ini sering disebut hukum Romawi dikarenakan bersumber dari modifikasi sistem hukum Kekaisaran Romawi, tepatnya pada masa Kekaisaran Justinianus pada sekitar abad ke-4 SM. Terus, sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Yang ketiga, sistem hukum adat adalah sistem hukum adat keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Sistem hukum Islam adalah hukum Islam atau syariat Islam, sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Yang selanjutnya adalah konsep-konsep hukum. Yang pertama, ada subjek hukum. Apa itu subjek hukum? Subjek hukum adalah setiap manusia, bagi negara maupun orang asing, yang tidak memandang agama atau kebudayaan, yang memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum, baik menuntut atau dikenai tuntutan.
Yang kedua, objek hukum. Objek hukum atau benda hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum manusia dan badan hukum. Yang terakhir ada hak-hak. Hak-hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Aliran-aliran dalam ilmu hukum dalam praktik peradilan terhadap beberapa aliran hukum yang memiliki pengaruh luas bagi pengelolaan hukum dan proses pengadilan. Teori hukum memberi sarana bagaimana hukum itu mampu dipahami dengan baik. Pemahaman terhadap hukum yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditujukan satu sama lain secara bermakna. Setiap aliran memiliki argumentasi masing-masing terkait hukum, menunjukkan betapa kompleksnya hukum dengan berbagai sudut pandang. Sudah menjadi tradisi bahwa suatu pemikiran yang sudah tidak sesuai dengan zaman kemudian diganti dengan pemikiran baru. Meski begitu, pemikiran yang lama masih tetap menjadi karya yang bisa dikaji ulang terus-menerus sehingga suatu saat bisa tampil dengan bentuk baru yang lebih efisien. Sumber hukum. Sumber hukum adalah sebagai asas hukum atau sumber yang memberikan kekuatan hukum yang berlaku di masyarakat. Sumber hukum ada namanya sumber hukum material, adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkannya. Sumber hukum formil adalah meninjau suatu hukum dari segi pembentukannya. Terdapat rumusan aturan yang menyerupakan dasar kekuatan mengikat suatu aturan agar dapat ditaati masyarakat dan penegak hukum. Adapun sumber hukum formil dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan dengan Presiden. Yang kedua, kebiasaan, yaitu sumber hukum yang muncul satu kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Kebiasaan itu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai sebuah pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, maka timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Yang ketiga, terakat. Terakat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Selanjutnya yang keempat, ada jurisprudensi ialah putusan hukum yang membuat perangkat aturannya sendiri yang kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah dikenal sebagai ahli hukum yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Yang selanjutnya adalah konsep hukum. Konsep hukum adalah pengertian-pengertian dari istilah hukum yang terpenting, tetapi ini bukanlah sekedar pengertian yang melalui kajian dan perdebatan yang panjang antara ahli hukum, sehingga konsep hukum merupakan pengertian-pengertian yang bersifat khas untuk hukum. Beberapa konsep hukum. Yang pertama ada peristiwa. Peristiwa adalah yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Yang kedua ada hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban yang lain. Yang ketiga ada penyalahgunaan melawan hak, adalah tindakan yang melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain. Kewajiban hukum dari si pembuatan, kesusilaan pergaulan hidup kepada orang lain atau yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Yang terakhir, keempat adalah asas hukum, adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi keadaan kontrik dalam pelaksanaan hukum. Dalam Kamus Besar Indonesia ada 3 pengertian kata asas, yakni sebagai dasar hukum, menjadi dasar hukum tumpuan berpikir atau berpendapat, menjadi dasar cita-cita. Sekian materi dari saya yang telah saya bawakan. Kesimpulannya adalah kehidupan sehari-hari di sebuah negara kita membutuhkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Sekian dan terima kasih.